Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program One Day One Book Zero, Muhammad is my hero. Hari ini kita akan membaca buku jilid 5 ya. Judulnya adalah Menyeru kepada Kebaikan. Selang beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mulia. Ya ayyuhal muddassir, kum fa'andir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatohhir, wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Surat Al-Muddatsir ayat 1-5. Kali ini adalah sebuah perintah untuk Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kaumnya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Demikian wahyu tersebut. Saat itu bangsa Arab masih sangat kuat mengikuti kebiasaan dan tradisi jahiliyah yang menyembah berhala. Maka dari itu, Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Bunda Khadijah adalah orang pertama yang beriman, disusul oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu salah satu perintah yang pertama kali diturunkan adalah sholat. Itu sebabnya sholat adalah pembeda antara orang beriman dan yang tidak beriman. Bagi suku Quraisy di Mekah, orang yang dipercaya dan dihormati selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Betapa bahagianya Rasulullah SAW ketika Abu Bakar menemuinya dan menyatakan dirinya masuk Islam. Abu Bakar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Rasulullah SAW memeluk sahabat beliau Abu Bakar dengan sangat erat. Abu Bakar kemudian berhasil mengajak beberapa sahabat lain untuk memeluk agama Islam. Beberapa sahabat yang masuk Islam diantaranya Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tak kurang dari 30 orang laki-laki dan perempuan memeluk Islam. Sebagian besar adalah orang miskin, budak, atau yang tidak memiliki kedudukan apapun dalam tatanan masyarakat Quraisy. Rumah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Arqam bin Abi Al-Arqam dipilih sebagai tempat untuk bertemu, mengaji, mempelajari, dan menyampaikan tentang Islam. 3 tahun berlalu, jumlah pemeluk Islam semakin banyak. Dakwah masih dilakukan sembunyi-sembunyi hingga Rasulullah SAW menerima perintah untuk berdakwah secara terbuka atau terang-terangan kepada masyarakat luas. Dakwah dimulai dari para kerabat, termasuk paman beliau, Abu Thalib dan Abu Lahab. Meski tidak mau memeluk agama Islam, paman Abu Thalib menyatakan dukungannya. Dia akan tetap melindungi Rasulullah SAW. Sementara itu, Abu Lahab langsung menentang dengan kasar. Yakin dengan dukungan paman Abu Thalib, suatu hari Rasulullah SAW mendaki Bukit Syafa dan memanggil penduduk Mekah. "Seandainya kalian kuberitahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang, apakah kalian percaya?" tanya Rasulullah SAW. Mereka menjawab, "Ya, tentu. Kami tidak pernah mendapatimu berbicara
kecuali yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi peringatan dan membawa kebaikan kepada semua manusia. Abu Lahab marah dan berkata, "Celakalah kau, hanya untuk inikah kau kumpulkan kami semua?" Seketika itu turunlah firman Allah, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Surat Al-Lahab ayat 1. Seruan di Bukit Syafa itu bergaung ke seluruh Mekah. Agama Islam pun menjadi pembicaraan. Penduduk Mekah mulai menyebut-nyebut agama Islam dalam percakapan mereka sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulai berdakwah secara terbuka. Makin banyaklah yang tertarik dan memeluk Islam. Meskipun begitu, mereka masih beribadah secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, kelompok yang tidak menyukai Islam pun semakin keras permusuhannya. Lalu, bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang yang menentangnya? Kita baca besok di jilid 5 ya, dengan judul Ujian Keimanan. Terima kasih, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.